Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan analisa kami terhadap sebuah sistem informasi pada perpustakaan, di mana kita ketahui perpustakaan adalah sebuah koleksi buku, majalah, dan bahan bacaan lainnya yang lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun dan di mana informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau dalam bentuk digital. Pada kasus ini kami menemukan beberapa masalah, di antaranya petugas perpustakaan kesulitan dalam pengelola data, pelayanan yang lambat, pengisian form peminjaman dan pengembalian yang masih manual, kesulitan mengontrol buku yang jumlahnya ribuan, kesulitan mengelola laporan peminjaman dan pengembalian buku. Maka dari kasus tersebut, kami mendapatkan tujuan dan manfaat untuk membuat sistem informasi perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data buku serta proses peminjaman buku. Selain itu, kami juga bertujuan untuk meningkatkan minat baca dari seseorang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sistem informasi perpustakaan yang baik, maka kami menganalisa secara sistem, di mana untuk proses ini untuk menghasilkan suatu rancangan sistem yang baik, maka dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap semua data, proses, dan pengguna yang terlibat dalam sistem ini. Untuk analisis sistem ini kami bagi menjadi 3, di mana yang pertama kita melakukan analisis data, selanjutnya kita melakukan analisis proses, dan juga analisis pengguna. Masuk di dalam analisis data. Data diperoleh kemudian diolah berdasarkan klasifikasi dan fungsinya dan dilengkapi dengan atribut yang sesuai dengan domain data yang dibutuhkan. Pada data kali ini kita mengambil contoh di mana terdapat data di sini ada kelas mahasiswa, kelas anggota, kelas buku, kelas peminjaman, kelas denda, serta kelas petugas, di mana masing-masing kelas ini memiliki atributnya masing-masing. Dapat kita lihat di sini, setiap kelas memiliki atributnya masing-masing. Kemudian masuk kepada analisis proses. Analisis kebutuhan proses diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan pada petugas perpustakaan. Selain itu juga dilakukan observasi untuk mengamati rutinitas perpustakaan. Pada analisis proses ini, nantinya kita akan mengetahui relasi antara mahasiswa yang menjadi anggota, kemudian gimana prosesnya dari anggota ini untuk meminjam buku, melakukan peminjaman buku, kemudian bagaimana relasinya antara peminjaman buku dengan petugas, kemudian mahasiswa dengan petugas, gimana nanti proses untuk melakukan pembayaran denda. Selanjutnya kita akan masuk kepada analisis sistem yang ketiga, yaitu analisis pengguna, di mana klasifikasi pengguna menjadi bagian penting dalam suatu perancangan dan pengembangan sistem. Klasifikasi dilakukan dengan melakukan observasi aktivitas dan wawancara pada petugas perpustakaan. Maka pada kasus ini, di mana mahasiswa yang nantinya akan menjadi anggota dari sebuah perpustakaan yang akan melakukan peminjaman buku. Kemudian, sebagai petugas perpustakaan, nanti yang akan mencatat dan mendata segala bentuk peminjaman buku dari mahasiswa yang nantinya jika ditemukan sebuah keterlambatan dalam pengembalian buku, mungkin saja akan dikenakan denda. Dari alur pada sistem informasi perpustakaan ini, maka perancangan model bisnis dilakukan untuk menggambarkan alur sistem dan interaksinya dengan pengguna. Rancangan yang telah dihasilkan terangkum seperti yang ada pada saat ini. Dari
kelas-kelas yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan masuk nanti apa saja atribut yang ada pada setiap kelas dan apa saja relasinya. Maka kita lanjut ke slide selanjutnya. Pertama kita akan membahas kelas mahasiswa, di mana pada kelas mahasiswa ini memiliki dua atribut, yaitu NIM dan nama. Seperti di model bisnis yang tadi, rancangan model bisnis tadi sebelumnya. Di dalam kelas mahasiswa terdapat kolom NIM dan nama, dan di mana metode yang dipakai oleh si mahasiswa pada rancangan model bisnis ini adalah mahasiswa harus datang ke perpus. Pada tahap ini, mahasiswa yang ingin meminjam buku harus datang ke perpus dan memberikan NIM serta nama mahasiswa tersebut untuk melakukan pendaftaran. Lanjut, kita masuk ke kelas anggota. Seperti perancangan model bisnis yang ada pada slide tadi sebelumnya, di mana atribut pada kelas anggota ini yaitu adalah ID anggota dan nama anggota. Dengan metode yang dipakai adalah pendaftaran sebagai anggota perpustakaan. Pada tahap ini, mahasiswa yang sudah datang ke perpus akan mendaftar menjadi anggota, sehingga mendapat ID anggota dan nama anggota yang dapat digunakan nantinya oleh si mahasiswa. Lanjut, kita masuk ke kelas buku. Pada kelas buku terdapat beberapa atribut, diantaranya yaitu kode buku, pengarang, penerbit, dan juga judul buku. Di mana pada kelas buku ini dapat dilakukan 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu adalah input data buku, update data buku, dan delete data buku. Pada tahap ini adalah informasi dari setiap buku yang ada di dalam perpus. Pada tahap ini akan memberikan informasi yang paling update dari setiap buku yang ada di dalam perpustakaan. Selanjutnya pada kelas peminjaman. Pada kelas peminjaman terdapat atribut yaitu ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga kode buku. Di mana metode yang dipakai pada kelas ini itu menggunakan metode input data transaksi, yang pada tahap ini adalah tahap di mana mahasiswa yang sudah mendaftar, yang sudah datang ke perpus, yang kemudian sudah mendaftar, sudah mendapatkan ID anggota, dapat meminjam buku serta menentukan tanggal peminjaman dan pengembaliannya. Lanjut ke kelas petugas. Pada kelas petugas terdapat dua atribut, yaitu ID petugas dan nama petugas. Kemudian dan metode yang dipakai dalam kelas petugas ini adalah metode input data anggota dan update data anggota. Pada tahap ini si petugas yang menjaga perpustakaan dan juga berfungsi sebagai admin dari perpustakaan akan bertugas untuk melakukan seperti proses pendaftaran, penginputan data, dan update data dari mahasiswa yang sudah datang ke perpustakaan untuk mendaftar menjadi sebagai seorang anggota. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas denda. Nah, pada kelas ini terdapat atribut ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan kode buku. Dengan metode pada kelas ini yang dipakai adalah input denda dan update denda. Pada tahap ini adalah denda yang diberikan bagi anggota perpustakaan yang terlambat dalam pengembalian buku, di mana proses ini dilakukan nantinya terhadap si mahasiswa dengan urusannya mahasiswa dengan si petugas perpustakaan nantinya. Lanjut, dari semua kelas-kelas yang tadi kita bahas, dari kelas mahasiswa, kelas anggota, kelas buku, kelas peminjam, serta kelas denda dan kelas petugas, maka kita menemukan atribut-atribut dari setiap kelas dengan serta metode-metode yang bisa dilakukan
pada setiap kelas tersebut. Dari semua kelas, dari setiap kelas dan atribut-atribut yang ada, maka didapatlah sebuah relasi di mana kelas anggota di atas merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Bila ingin meminjam sebuah buku, haruslah mahasiswa tersebut terdaftar terlebih dahulu menjadi anggota perpustakaan, di mana atribut pendukungnya yaitu ID anggota dan nama anggota. Setelah menjadi anggota, nantinya mahasiswa mempunyai relasi composition dengan kelas buku. Maksudnya ialah mahasiswa dapat mencari buku untuk dipinjam, kemudian juga dapat melakukan pengembalian buku, untuk dapat melakukan pengembalian buku. Lalu berlanjut relasi dari kelas buku ke relasi kelas petugas perpustakaan, di mana pada relasi ini menggunakan relasi association karena untuk peminjaman buku ataupun pengembalian buku. Kemudian dari kelas buku ke peminjaman ada relasi composition karena harus adanya transaksi peminjaman tentang buku apa yang akan dipinjamkan. Lalu dari kelas peminjaman ke kelas petugas perpustakaan menggunakan relasi composition karena anggota yang meminjam atau melakukan transaksi dengan petugas. Kemudian dari petugas perpustakaan ke kelas denda adalah relasi composition. Karena jika anggota telat mengembalikan buku, maka petugas wajib mengenakan denda kepada mahasiswa. Sekian saja penjelasan tentang analisa kami terhadap sistem informasi perpustakaan, di mana seorang mahasiswa yang datang ke perpus untuk mendaftar menjadi anggota untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan prosesnya dengan petugas perpustakaan, yang dimana nantinya melakukan pembayaran denda jika terjadinya melakukan pengembalian secara telat. Sekian saja penjelasan analisa kami terhadap sebuah sistem informasi perpustakaan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.